Saya menyimak kontennya Kang Uci menanggapi sebuah live di mana di situ diceritakan ada orang yang sedang di Yaman, katanya di Yaman itu ada kitab Al-Quburu fil Yaman yang isinya membahas tentang kuburan-kuburan palsu yang ada di Yaman, bahkan yang dibuat oleh Ba'alawi, mungkin begitu arahnya. Jadi bukan hanya di Indonesia Ba'alawi buat kuburan palsu, di Yaman pun begitu. Itu arahnya. Saya agak bingung sebetulnya ketika Kang Uce langsung bilang itu salah, judul kitabnya bukan Al-Quburu tapi Al-Quburiyatuh, dan itu penulisnya adalah ulama Wahabi bukan Syafi'i. Saya tidak terlalu tertarik ke arah situ. Tetapi kalau benar yang dimaksud orang itu adalah Al-Quburiyatuh, ya lucu kalau Al-Quburiyatuh kok membahas kuburan. Bukan Pak, Al-Quburiyatuh itu aliran Pak, atau madhab, atau satu kelompok yang mereka capkan atau yang mereka sematkan label kuburiyah, sama dengan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah itu Pak, Hanabilah. Jadi itu sebuah madhab. Jadi ingat-ingat, ini pelajaran dasar. Ada al-kuburu, itu bendanya Pak, kuburannya. Ada al-kuburi ditambah ya, itu orang yang ikut madhab kuburiyah. Jadi An-Nawawi, Imam Nawawi itu Syafi'i, adalah madhab Syafi'i, min ulama Syafi'iyati, dari ulama madhab Syafi'i. Jadi gitulah, ini sederhana sekali. Jadi ada gunanya penambahan huruf itu. Kalau judul kitabnya Al-Quburiyatuh itu saya pasang semua daftar isinya, satu pun tidak ada yang bicara tentang Ba'alawi membuat-buat kuburan palsu. Nggak ada di situ Pak. Yang ada di situ adalah bicara bagaimana orang-orang di Yaman memperlakukan kuburan. Maka bahasanya adalah Al-Quburiyatuh. Al-Quburiyatuh di situ dibahas secara bahasa apa, dari kata kuburun ditambah ya ditambah tak jadi kuburiyah, ya nisbat. Kemudian secara istilah apa? Adalah satu kelompok atau satu perilaku yang berupa al-ghulatu fi takdimil kuburi wa takdisihi, perilaku yang berlebihan di dalam menghormati dan mensucikan kuburan. Jadi ini yang dibicarakan itu Pak, bukan bendanya Pak, bukan kuburannya Pak, tapi perilakunya, yaitu kuburiyahnya itu, perilaku kepada kuburan. Yang dibahas adalah juga di situ al-kuburinya, yaitu orang-orang yang ikut madhab kuburan itu. Jadi beda Pak, Al-Quburu dengan Al-Quburi, beda. Dengan Al-Quburiyah juga beda. Sama dengan misalnya Al-Maimun dengan Al-Maimuni, Al-Maimuniyah, itu ada Pak. Jadi Al-Maimuniyah itu ya sesuatu yang dibuat oleh orang bernama Maimun, itu ada. Kemudian Al-Maimuni adalah sematan atau gelar kepada orang, ya boleh yang keturunannya, boleh juga yang mengikuti madhabnya. Sama dengan Syafi'i itu, kalau untuk kita berarti kita mengikuti madhab Syafi'i. Tapi kalau untuk Imam Syafi'i, kan namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukan dia mengikuti madhabnya Syafi'i Pak, karena dia pendiri madhab. Pendiri madhab itu tidak bermadhab, tidak ikut madhab orang, dia mendirikan. Maka Asy-Syafi'i di situ adalah keturunannya imam atau keturunannya kakeknya yang bernama Syafi'. Makanya disebut Asy-Syafi'i. Kalau kita Asy-Syafi'i, kita bukan keturunan Syafi', tapi kita ikut madhabnya keturunan dari Syafi', yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, gitu ya. Al-Maimun, kalau Al-Maimun saja, yaitu orang yang bersifat maimun gitu. Atau jangan-jangan nama orang. Iya, nama orang biasanya nggak pakai al, udah pernah saya bahas itu ya. Setidaknya berbeda antara Al-Hasan dengan Al-Hasani. Al-Hasan itu orangnya Pak. Bisa jadi Imam Hasan, bisa jadi orang lain bernama Hasan, Al-Hasan. Al-Hasani itu bukan Hasannya Pak, keturunannya. Jadi kalau Al-Hasan itu satu, yaitu Imam Hasan. Kalau Al-Hasani, semua keturunannya disebut Al-Hasani. Jelas bedanya toh? Ditambah ya itu berbeda sudah. Husain itu ya satu orang Pak. Al-Husaini semua keturunannya. Alawi itu dari kata Ali. Jadi Alawi itu bukan Sayyidina Ali Pak, bukan. Alawi itu adalah dari kata Ali,
yaitu nama Imam Ali, kemudian keturunannya dinisbatkan kepada dirinya menjadi Alawi. Kenapa menjadi Alawi? Karena huruf terakhirnya sudah iya. Masa jadi Alayi? Makanya diganti, ditambah waw menjadi Alawiyun. Nah, jadi ya diganti waw lah, atau bagaimana prosesnya menjadi Alawi. Sama dengan Musa Al-Musawi. Itu Musa Al-Kadim. Itu Musa Al-Kadim. Kalau Al-Musawi keturunan Musa Al-Kadim, bukan Musa Al-Kadimnya. Makanya kalau indikator orang itu keturunannya berarti ada ya nisbat. Gitu Pak. Itu dasar sekali, harus punya modal lah minimal begitu untuk memahami ya. Biar nggak terlalu ngaco-ngaco itu. Jadi kalau Al-Kuburu itu nggak bicara, kalau Al-Kuburi itu nggak bicara kuburan Pak, tapi bicara perilaku kepada kuburan. Yang dibicarakan adalah Al-Kuburiyun, orang-orang yang ya bermadhab kuburiyah lah gampangnya, atau orang-orang yang memperlakukan kuburan itu berlebihan gitu, dan di Yaman gitu ya. Coba lah dibaca, nanti saya sampaikan apa deskripsinya ya. Lihat, nggak usah jauh-jauh, lihat daftar isinya saja. Kadang-kadang orang ketelisur di bagian ini dua kemungkinannya. Yang pertama udah kadung terlalu bernafsu, mau menyampaikan sesuatu yang dianggapnya benar sehingga nggak diteliti. Atau yang kedua memang nggak ngerti isinya, jadi nggak tahu, nyocok-nyocokin aja gitu. Oh, Al-Kuburu fil Yaman, oh ya itu kuburan palsu di Yaman. Oh ya namanya orang nyocok-nyocokin ya bebas lah ya. Bebas, tapi kan jadi aneh. Kalau misalnya dalam forum itu nggak ada yang protes ya wallahu a'lam, mungkin yang lain tidak ada yang mengerti, atau mungkin mengerti tetapi mereka punya madhab sendiri cara memahaminya, wallahu a'lam ya. Cuman kalau masalah ini ya jelas ya, semua orang sudah paham lah ya. Apa bedanya misalnya Banten, Al-Banten dengan Al-Banteni? Beda. Al-Bantan itu berarti daerahnya, Banten ya itu, Banten itu. Al-Bantani berarti orang-orang yang berasal dari situ, baik dia tinggal di situ atau tinggal di luar. Kalau leluhurnya dari situ disebut Al-Bantani. Atau mungkin bukan orang ya, atau makanan atau apa, bebas ya. Atau misalnya Al-Jawi, beda dengan Al-Jawa. Al-Jawa itu nama daerah Jawa Pak, jadi Jawanya itu Al-Jawa. Al-Jawi orang yang berasal dari Jawa, atau barang yang berasal dari Jawa gitu. Al-Kubur itu kuburan, Al-Kuburi orang yang ikut madhab kuburiyah. Al-Kuburiyah madhabnya atau perilaku kuburiyah. Nah, ini penting ya. Jadi begitu Kang Uce ya. Jadi jangan langsung disalahkan orang itu. Jangan-jangan memang ada kitab Al-Kubur ya. Walaupun sebetulnya kalau kitab-kitab mengungkap yang palsu-palsu itu biasanya secara judul itu kan penting Pak. Bayangkan sebuah judul kuburan di Yaman, isinya membongkar kuburan palsu. Ini kayaknya nggak cerdas yang berjudul. Mestinya itu sama dengan Kashfu Mudda'i Asyaraf wa Muzawwiri An-Nasab, mengungkap para orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai syarif dan para pemalsu nasab. Nah itu biasanya begitu Pak, karena judul itu harus penting, headline itu. Ya masa judulnya kuburan terus isinya kuburan palsu, agak di luar nurul ya. Allahumma tina